Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Fikriyah dan rekan saya Lutfiani Diatus Solihah, kami perwakilan dari kelompok 3 izin untuk mewawancarai Bapak Gatot Wibowo dan Ibu Sumarti selaku Ketua Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan Ketua DPRD Kota Tangerang. Saya di sini sudah bersama dengan Bapak Gatot Wibowo dan Ibu Sumarti. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Baik. Alhamdulillah. Saya izin untuk meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak dan Ibu perihal demokrasi Pancasila di Indonesia. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI 1945? Baik Pak. Saya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dinda, Dina, dan Lutfia ya. Iya Pak. Selamat datang di Sekretariatan Dewan Pembina Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perlu saya sampaikan di awal sebelum saya menjawab, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak boleh disingkat karena memang proses sejarahnya terlalu panjang. Karena satu-satunya partai politik yang resmi yang pernah diserang oleh kekuasaan. Itu ketika tahun 96. Jadi kenapa kalau kami membiasakan PDI Perjuangan, tidak PDIP? Karena kami sadar betul PDI Perjuangan lahir dari proses sejarah perjuangan politik yang memang berdarah-darah, bukan hanya air mata, tenaga pikiran, tapi juga darah di dalamnya. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Kedua, terkait pertanyaan tadi, apakah hari ini demokrasi Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45? Menurut saya sudah mulai ada pergeseran. Yang pertama, saya melihat nilai-nilai semangat gotong royong yang termaktub dalam sila keempat, jelas kerakyatan dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Clear. Tapi hari ini mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah ikut ya pemilu yang pertama mungkin. Yang pertama atau yang kedua dalam pemilu yang pertama. Jelas. Kita sepakat ketika ada kesempatan bagi seluruh rakyat diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin karena sesuai dengan semangat dari kata demokrasi, kekuasaan kekuasaan institusinya di atas rakyat. Ini kan demo dan kreasi ya. Jadi ini kan kalau kita lihat dari redaksinya saja, arti dari demokrasi itu kan memang kekuasaan di tangan rakyat. Namun yang perlu diingat, sejarah bangsa ini dari mulai berdiri tahun 1945, kemudian ada agresi militer Belanda kedua tahun 49, kemudian pemilu pertama tahun 55. Proses negara ini berdiri, sistem politik sebenarnya pernah dicoba. Dari mulai parlementer, sampai model sosialis, dan ternyata memang Indonesia cocoknya itu ya dengan sistem demokrasi Pancasila. Namun kemudian memang dalam perjalanan waktu mulai ada semangat perubahan yang memang mungkin dilihat ketika kekuasaan Orde Baru terlalu mendikotomi, terlalu memonopoli kekuasaan dan cenderung korup. Akhirnya timbul perlawanan dari masyarakat dan mahasiswa. Akhirnya tuntutannya waktu itu reformasi. Sebenarnya awal pergerakan 98 yang berjalan dari 97 itu bukan hanya reformasi tapi revolusi. Tapi ya mungkin karena memang Indonesia berbeda dengan negara-negara demokrasi lainnya, karena memang kita ini budaya bangsa Indonesia gotong royong dan saling memaafkan tinggi, maka kesepakatan pergerakan 98 menjadi reformasi, dan itu kita lalui, kita hormati, dan hari ini kita laksanakan. Tapi memang perjalanan waktu ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar di tahun 2002 ya, kalau dasar 2001 atau 2002, ketika ada beberapa klausul Undang-Undang Dasar yang diamandemen, akhirnya menurut saya terjadi pergeseran dari nilai-nilai
eh, Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 45. Karena hari ini kalau adik-adik mahasiswa lihat dalam proses pemilu, pemilik kapital lebih dominan dalam mengikuti proses demokrasi atau pemilu. Kan nggak, kalau bahasa sehari-hari kita mungkin nggak fair aja lah, teman-teman yang berproses berjuang di partai dikalahkan sama orang-orang baru yang punya modal. Ya sekarang ini yang terjadi, ujuk-ujuk kalau bahasa orang kampung, makhluk dari mana, orang dari mereka datang saat pemilu, tapi karena mereka punya modal besar dan hari ini sistem pemilunya suara terbanyak, akhirnya mereka yang terpilih. Kita sih tidak masalah, kita hormati itu. Namun idealnya kan ada sebuah juga kajian yang mendalam. Kalau memang orang-orang itu merasa tokoh, kan ruang reformasi hari ini sangat diberikan kesempatan buat masyarakat juga tokoh-tokoh melalui DPD RI. Disitulah kalau memang ada tokoh yang merasa tokoh dan ingin ikut dalam proses pemilu, ya di DPD RI atau dalam pilkada-pilkada melalui independen. Harus ada perkawinan ya, perkawinan sistem, misalkan seperti 2004 lah. Kalau mereka tidak mencapai 50% suara atau 30% suara, harusnya ya kembali ke nomor urut. Karena itu juga membuktikan mereka nggak tokoh-tokoh amat di masyarakat. Tapi dengan sistem pemilu suara sebanyak-banyaknya, kadang ada selisih 1 suara, 2 suara, dengan para pengurus partai yang sudah lama berjuang kalah dengan orang-orang baru yang memang punya modal besar. Tapi itu juga tidak salah mereka, karena partai juga dengan sistem pemilu elektoral hari ini memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tapi harusnya ada proses kaderisasi. Makanya kalau di PDI Perjuangan ada sekolah partai yang harus dilalui oleh seluruh kader, dari mulai semua tingkatan. Kalau di kami di Kota Tangerang, di level Dewan Pimpinan Cabang ada namanya kaderisasi Pratama. Lalu di provinsi ada namanya kaderisasi Madya, kemudian di pusat pendidikan kader utama. Ada proses rekrutmen, tapi juga ada proses kaderisasi. Jadi tahapan itu berjalan dengan baik. Menurut saya, memang hemat saya, ini perlu dipertimbangkan dengan seluruh komponen anak bangsa. Perlu rasanya kembali kita memikirkan bersama, kembali Undang-Undang Dasar 45 dan menjadi dasar ideologi kita. Dan beberapa kali dalam kesempatan diskusi juga saya menyampaikan agar pendidikan Pancasila, pendidikan sejarah bangsa-bangsa ini kembali dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ya mungkin adik-adik mahasiswa hari ini kan tidak mengalami namanya pendidikan Pancasila di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan masih di level mahasiswa ya, atau kuliah. Nah ini yang pada akhirnya melahirkan generasi-generasi yang mohon maaf ya akhirnya lupa dengan sejarah bangsa, sering mendebatkan benar nggak sih sejarah bangsa ini. Tapi yakinlah para founding father ketika mereka bersidang dari mulai sejarah pergerakan dari 1908, Budi Utomo dan seterusnya, dan terakhir itu ketika sidang BUPPKI mempersiapkan negara kesatuan Republik Indonesia itu, dan kemudian Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan ide gagasan tentang Pancasila, dan para founding father hari itu semuanya bersepakat akhirnya Pancasila menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam sejarah perjalanan waktu ada tuntutan dari kelompok Islam agar memasukkan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu 22 Juni. Kemudian ada gugatan dari saudara-saudara kita Indonesia Timur yang keberatan disampaikan mereka ke Bung Hatta, dan Bung Hatta menyampaikan ke Bung Karno agar itu dihapus. Terjadi musyawarah mulai dari tim 8, kemudian Bung Karno mengusulkan agar ada lagi tambahan dari kelompok Islam ataupun kelompok nasionalis menjadi tim 9, menjadi akhirnya disepakati Pancasila saat 18 Agustus itu. Jadi ini juga perlu disampaikan pada generasi penerus bangsa, Pancasila 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus itu rangkaian sejarah tidak terpisahkan. Dari mulai sidang BUPKI tanggal 29 Mei 1945 dan ide gagasan pertama kali redaksi Pancasila disampaikan Bung Karno itu ya 1 Juni. Bukan berarti kami mendewakan Bung Karno, tidak, tapi sejarah ya A ya A, ya B ya B. Itulah maksudnya. Dan dalam perjalanan ada tuntutan, ada perubahan 22 Juni, itu juga sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian juga ada perbaikan kembali di 18 Agustus, itu juga tidak terpisahkan. Nah ini yang harus disampaikan secara utuh
kepada generasi-generasi bangsa, mereka paham betul tentang sejarah bangsa kita ini. Jadi menurut saya, ya memang hari ini mulai ada pergeseran ideologi. Demokrasi kita sudah mulai bergeser dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya berharap para pemimpin, para anak bangsa hari ini perlu kembali memikirkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena sejarah pergerakan bangsa, hampir semua sistem politik pernah diuji coba. Dari mulai parlementer, sosialis, dan demokrasi Pancasila, ternyata yang cocok memang demokrasi Pancasila. Itu sih pendapat saya, dan mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita renungkan dan kita pertimbangkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi kehidupan demokrasi di negara Indonesia saat ini? Kalau kondisi hari ini, ya kan adik-adik bisa lihat realita di lapangan. Memang banyak dinamika ya, tapi beruntunglah kita bangsa Indonesia ini yang memang tadi pernah saya sampaikan, kita ini punya budaya gotong royong dan budaya memaafkan. Jadi proses demokrasi hari ini berjalan cukup baik ya. Hanya saja memang yang perlu dipertimbangkan dan dievaluasi menurut saya, aktualisasi dari sistem itu sendiri. Ketika hari ini misalkan sistem kenegaraan kita negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh terhadap kebijakan pusat sampai daerah. Kemudian di provinsi disebut dengan dekonsentrasi, perwakilan pemerintah pusat. Ini kan menjadi ambigu ketika kepala daerahnya dipilih secara langsung. Harusnya kalau dekonsentrasi itu kan hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat. Rasanya ya udah setuju aja sih sama presiden. Karena level gubernur ini kan koordinator dari kepala-kepala daerah tingkat 2. Nah itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Kemudian otonomi khusus atau otonomi seluas-luasnya buat tingkat 2 kabupaten kota. Kepala daerahnya dipilih oleh masyarakat secara langsung, tidak salah. Tapi pada akhirnya kan melahirkan beban anggaran yang cukup besar. Kalaupun dalam tanda kutip diduga kalau pemilihan langsung oleh DPRD ada unsur money politik dan lain sebagainya, lebih mudah nongkrongin 50 atau 55 rumah anggota dewan daripada dengan anggaran seboros-borosnya dalam pilkada langsung. Lebih baik anggaran pilkadanya dibuat untuk pembangunan pendidikan, pembangunan akses jalan, UMKM dan lain sebagainya. Ya memang inilah Indonesia uniknya. Kita sadar betul dengan sistem pemilu hari ini, ya anggaran ini banyak atau besar sekali tersedot untuk pemilu secara langsung. Ya mudah-mudahan sih ada evaluasi, dan PDI hari ini menurut saya sudah memberikan contoh kepada negara ini dengan baik. Kalau menang ya di dalam, kalau kalah ya di luar. Kenapa saya katakan gitu? Ketika PDI Perjuangan menang 99, kami kan dikeroyok oleh Poros Tengah hari itu. Dulu isunya asal ABM, asal bukan PDI. Karena kan pertama kali ada calon presiden dari jenis kelamin perempuan. Akhirnya ada konspirasi politik, akhirnya pemilihan partai pemenang pemilu hari itu dikalahkan dengan koalisi Poros Tengah. Namun perjalanannya ternyata presiden kita almarhum Kiai Pak Gus Dur diturunkan juga oleh Poros Tengah. Akhirnya Bu Mega naik. Nah, ketika Bu Mega naik jadi presiden, beliau yang pertama kali memang menandatangani sistem pemilu secara langsung. Tapi ketika beliau menandatangani, beliau pun menjadi korban. Dan ketika pemilihan secara langsung 2004, beliau kalah. Dan kami menunjukkan jati diri kalau kalah ya di luar. Jadi ketika PSBY berkuasa, ya kita di luar. Kita hormati partai pemenang pemilu kepada presiden terpilih untuk memimpin mengatur negara ini. Jadi berbuat untuk sebuah dalam sistem negara ini nggak harus dalam pemerintahan, bisa juga dalam parlemen. Kemudian 2014 kami mengusung Pak Jokowi menang, partai-partai di luar awalnya menyerang, ada di dalam. Ini yang akhirnya ya terjadi dinamika politik yang turbulensinya kadang naik kadang turun. Maksudnya baik merangkul seluruh anak bangsa, tapi
perlu juga dipertimbangkan lah. Politik sehat itu ya yang menang di dalam, yang luar di luar. Nah itu harus ditanamkan jiwa sportivitas kepada politisi-politisi Indonesia. Kita anak bangsa, kalau ya kalah ya di luar, kalau menang silakan mengatur, kalau mengatur itu ada kritik dari orang-orang yang di luar. Tapi ternyata Indonesia ini kan, saya bilang tadi budaya gotong royongnya memang tinggi, memaafkannya juga tinggi. Kadang orang yang sebelumnya nyerang ditarik dari pemerintahan, dan kadang akhirnya itu mengakibatkan dampak turbulensi politik yang kadang sering berubah. Yang mudah-mudahan jiwa sportivitas itu diikuti. Kemarin ada PKS juga mengikuti ketika Pak Jokowi menang, beliau nggak mendukung, beliau di luar sistem kan. Mudah-mudahan ini menjadi tren positif lah, yang kalah di luar sportif, yang menang di dalam. Itu sih. Kalau lain-lain perjalanan yang lainnya hari ini dinamika politik di Indonesia cukup baik dan kita semua sudah dewasa, saling menghormati beda pilihan, tapi kita sama-sama punya keyakinan sebagai anak bangsa bahwa keutuhan, kedaulatan, persatuan sesama anak bangsa ini terus harus kita jaga. Permusuhan nggak terus harus kita lanjutkan. Justru setelah pemilu selesai ya sudah saling memaafkan. Terkait yang lain-lain, pembagian kekuasaan itu diatur dalam sistem negara ini. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam penerapan demokrasi? Tantangannya yaitu yang pertama proses rekrutmen dan kaderisasi. Ini kalau mohon maaf, ini menurut kacamata saya, kalau saya keliru ya mohon maaf. Kacamata saya hari ini, pejuang politik dikalahkan oleh pengusaha yang berpolitik. Praktek real hari ini. Karena dengan sistem pemilu secara langsung, ya orang yang memiliki kapital besar itu akhirnya punya kesempatan yang lebih besar daripada orang yang berproses di politik. Kalau saya pribadi memang saya berproses berpolitik dari saya mulai lulus SMA 98. Harusnya proses itu dilalui oleh anak-anak bangsa yang ingin terjun dalam politik. Kan politik itu sebenarnya cara. Partai itu kan rumah, sarana tempat kita menyatukan konsep pemikiran. Cuman kadang terjadi sifat pragmatisme hari ini, kecenderungannya. Nah ini menjadi tantangan kita bersama. Ya perlu ada evaluasi yang semangatnya untuk perbaikan lah. Kedepannya sistem negara ini sudah baik, tapi menurut saya juga saya berharap pemimpin-pemimpin di tingkat nasional juga perlu mengkaji kembali yang tadi saya sampaikan di awal, kembali ke Undang-Undang 45 dan ini menjadi pedoman kita dalam bernegara. Karena tantangan zaman ke depan bukan hanya persoalan perdagangan, tapi juga ini kan terkait ideologi transnasional yang hari ini sudah terang-terangan masuk ke Indonesia. Kalau dulu para founding father konsep pemikiran berbeda, tapi ketika mereka sudah sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia clear, ideologi bangsa yang bisa menyatukan kita ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu harusnya terus dipertahankan. Dan tantangan ke depan semakin berat yang perlu ditanamkan kepada generasi-generasi penerus bangsa, ya sejarah bangsa apa adanya apalah, sampaikan A ya A, B ya B, jangan lagi ada pembenaran karena kepentingan. Masa lalu kita ya sudah kita lewati. Kalau bahasa orang Tangerang apa itu? Yang udah kita duduk bareng saling memaafkan, tapi udah jadi ulangin. Kalau yang ambil kebanyakan yang kali balikin buat negara, baik utang atau buat pembangunan lainnya. Konsep itu yang kadang saya bingung cara menyampaikan ide gagasan itu. Misalkan ya kita kan mulai dari Orde Lama, Orde Baru kan ada sejarah-sejarah pergerakan perlawanan dari rakyat terhadap pemerintahan. Nah, maksud saya kalau memang itu terbukti, teruji, betul ada istilahnya menyalahi kewenangan ketika dia berkuasa, ya kalau kebanyakan balikin separuh buat negara, bayar utang atau buat pembangunan gitu. Tapi yang udahlah masa lalu, jangan lagi diungkit dan orang-orangnya juga sudah tidak ada. Kita saling memaafkan karena tantangan zaman ke depan ini semakin berat. Dan buat para generasi hari ini, baik generasi Z atau generasi milenial, perlu kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh kita
beda pilihan, boleh kita berbeda suku, agama, tapi tetap kita saling menghormati, saling menghargai, jadi dibawa bingkai dengan kesatuan Republik Indonesia lah. Jangan nanti, oh suku ini yang paling benar, agama ini yang paling benar, bubar nih negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan itu yang menurut saya tantangan zaman buat generasi milenial, generasi Z, tanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam perilaku dan kehidupan saya. Lanjut ke pertanyaan keempat, mengapa demokrasi ini sangat penting dalam berpolitik dan bernegara? Ya sangat penting kan, tadi dari makna dari demokrasi kan kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat, kan katanya ada istilah suara rakyat, suara Tuhan, kan gitu kan? Ada presepan gitu ya? Tadi benar nggak? Mengapa demokrasi ini sangat penting dalam berpolitik dan bernegara? Ya sangat penting itu kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat, dan proses kepemimpinan bergenerasi ya dilalui dalam proses politik. Jangan lagi kembali ke sistem feodal kerajaan. Jadi semuanya diberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Bukan dia anak raja, dia anak jenderal, dia anak siapalah, tapi seluruh anak bangsa punya kesempatan yang sama. Dan di periode hari ini trennya sudah bagus. Pak Presiden kita Pak Jokowi kan berangkat dari rakyat jelata biasa, beliau bisa jadi presiden, dan ini menurut saya contoh yang bagus, dan mudah-mudahan kesempatan ini terus dibuka sebesar-besarnya kepada seluruh anak bangsa. Nggak harus melihat latar belakang dia binnya siapa untuk menjadi syarat pemimpin. Bahkan khususnya di Kota Tangerang, buat kaum muda, Pak Arief pernah menjadi wakil wali kota pertama tahun 2008 ya, itu usianya 31 tahun. Ini kan trennya bagus, walaupun beliau latar belakangnya kan memang pemilik rumah sakit Sari Asi, tapi juga kan tidak menutup kemungkinan buat yang lain. Saya anak buruh tahun 2009, umur saya baru 29 tahun, saya diberikan kesempatan jadi wakil ketua DPRD. Dan hari ini pecah telurnya di Lebak, ada tuh, dia jadi ketua DPRD di usia 22 tahun. Jadi ya demokrasi ini memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh komponen anak bangsa untuk memimpin negeri ini. Jadi istilahnya pemuda hari ini bukan hanya pemimpin masa depan, tapi pemimpin hari ini. Dan ini sistem demokrasi ini harus terus kita pertahankan. Jadi seleksi kepemimpinan dilalui dalam proses pemilihan suara rakyat. Hanya saja yang tadi saya bilang, ketika kita mengevaluasi apakah Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan dalam sistem ketatanegaraan kita, karena berdasarkan sejarah, ya kita memang cocoknya itu. Jadi ketika terlalu juga kebablasan demokrasinya, hari ini akhirnya kan terjadi, mohon maaf, pragmatisme transaksional dalam proses pemilihan. Dan itu yang perlu ada aturan. Ya kembali ke sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Cuman kadang-kadang memang kita nih pemimpin kurang hikmat. Hikmat ini kan kalau pengertian saya, kalau saya keliru mohon maaf ya, amanah istiqomah. Ya, ketika pemimpin diberikan amanah, ya dia harus istiqomah menjalankan amanah yang diberikan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya dan dengan bertanggung jawab. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ketika rakyat terlalu didinabobukan dengan istilah demokrasi, terus sering berkaca kepada demokrasi Amerika, ya nggak bakal cocok. Indonesia is Indonesia, Indonesia ya punya Amerika. Amerika mungkin cocok dengan sistem liberalisme, tapi kita Indonesia menurut saya nggak cocok. Ya kita kembali saja Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut saya sih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya izin bertanya ke Ibu Sumarti. Saya minum dulu boleh? Iya. Dapat kebagian. Apa keunggulan demokrasi Pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi liberal? Ya, dengan Mbak siapa tadi ini? Mbak Fitri ya? Mbak Dina dengan Mbak Lutfi. Mbak Lutfi terkait dengan keunggulan demokrasi Pancasila. Di sini jelas bahwa
dengan adanya keunggulan demokrasi Pancasila ini, tadi saya merunut dari apa yang sudah pertanyaan dari awal bahwa PDI Perjuangan di sini jelas ideologinya Pancasila, kemudian di sini juga dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, jelas itu dibuktikan juga bahwa di PDI Perjuangan tidak membeda-bedakan, mau dari partai apapun boleh masuk PDI Perjuangan. Kemudian kemanusiaan pastinya ini juga adil dan beradab. Kemudian persatuan, memang kita harus bersatu. Kerakyatan tadi juga sudah dijabarkan, memang harus ada perwakilan supaya nyaman, aman, kondusif, kemudian keadilan yang memang harus adil. Kita sama-sama anak bangsa, jadi juga harus diperlakukan adil. Kemudian kelebihan dari demokrasi. Kelebihan demokrasi ini tentunya bicara kesejahteraan. Pasti kalau bicara kesejahteraan sudah ada aturan. Siapapun ayo yang mau membangun wilayah, membangun lingkungan, ini dipersiapkan, boleh melakukan pertarungan, kompetisi, baik itu tingkatan RT ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membangun di wilayah, bukan berarti harus di DPR juga. Pasti ini ada, kalau seorang perempuan ibu juga boleh di PKK, itu kan ajang untuk menyampaikan aspirasi, kemudian juga sampai ke tingkatan pemilu yang di situ juga bisa memilih presiden, memilih gubernur, DPR, dan juga wali kota dan wakil wali kota dan seterusnya. Karena dengan demokrasi ini masyarakat bisa langsung memilih sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau misalkan dengan adanya pemilihan yang demokrasi ini, walaupun memang demokrasi ini sekarang yang baru saja kita lihat, ya memang cukup prihatin ya Mbak. Artinya yang karena kekuasaan jadi akhirnya juga pragmatis, namun ya kita mengakui memang politik ini, kehidupan politik ini adalah wadah, belum bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya kemarin hasil dari pemilu, akhirnya urusan perut, misalkan bahan pokok, sekarang ini hasil dari pemilu, ini kan baik pendidikan dan yang lain-lain. Memang butuh pendidikan yang memang harus juga terus disosialisasikan kepada baik itu anak-anak bangsa maupun masyarakat. Artinya ya demokrasi ini memang sangat diperlukan, apalagi yang namanya demokrasi Pancasila. Kalau yang namanya lembaga ya kita kan juga jadi Mbak, nanti yang punya, yang pengusaha, jadi tidak bisa memilih anak-anak yang memang berprestasi. Jadi ini menurut saya ya demokrasi tetap harus diluruskan, tetap harus dijalankan, namun sebagai tugas kita semua, termasuk Mbak nanti di universitas ini memang harus ngasih gambaran-gambaran bahwa demokrasi ini harus sama-sama kita kawal. Boleh nambahin nggak, Dik? Tadi keunggulan demokrasi Pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi liberal. Jadi gini, kalau kita lihat contoh konkret ya, Timur Tengah atau negara-negara Eropa, bahasa mereka sama, kulit mereka sama, suku mereka sama, bahkan agamanya sebagian besar sama, tapi perang mulu. Oke? Tapi Indonesia, sukunya ribuan, negaranya kepulauan, bahasanya ribuan, kenapa kita bisa bersatu? Clear?
Karena Itulah. demokrasi Pancasila. Itulah kelebihan kita, keunggulan demokrasi Pancasila. Tadi saya kasih contoh Timur Tengah, agamanya sebagian besar sama, sukunya sama, kulitnya sama, bahasanya sama, perang mulu. Eropa juga begitu. Amerika juga gitu. Ternyata ya harus kita bangga. Ternyata memang Indonesia tidak salah. Para founding father kita merumuskan sebuah konsep negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ideologi Pancasila yang menjadi bingkai yang menyatukan perbedaan tadi menjadi satu tujuan untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Agamanya banyak, sukunya ratusan bahkan ribuan, begitu juga kulitnya juga berbeda-beda, tapi kita bersatu-satu. Itu keunggulan konkret. Itu aja sih tambahan. Masih ada adik-adik, Mbak Dina, Mbak Lutfi? Sudah, Pak. Sudah. Kalau gitu minum. Jangan tegang. Saya juga terima kasih ini atas kehadiran para dinda dari Universitas Unis ya. Iya. Terima kasih sudah datang kemari. Salam buat Pak dosennya nanti. Sebenarnya saya juga kemarin sempat jadi mahasiswa Unis S2. Cuman nggak saya lanjut karena waktunya nggak sempat. Ya tetap semangat dan mudah-mudahan dengan adik-adik sudah sadar dengan demokrasi, sudah mulai membedah tentang diskusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ini bisa kembali menggelorakan, menyemai kembali nilai-nilai ya Pancasila ya, di dalamnya ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada demokrasi dan sosial, keadilan sosial dan lain sebagainya. Dan itu yang tadi saya sempat sampaikan. Ya udah sih, kita saling menghormati perbedaan-perbedaan yang udah mudah. Kita saling menghargai, tapi tetap kita Indonesia dan seluruh anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin gitu. Kami Putri dan Dinda Fikriyah mengucapkan terima kasih Ya, kepada sama-sama. Terima kasih. Wibowo SIP dan Ibu Sumarti SIP MIP. Jika ada salah kata dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.